Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inastaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari kajian tauhid intensif seputar tiga landasan utama untuk anak-anak sebagai bekal-bekal untuk orang tua dan guru. Ya, dan kita telah masuk di pondasi yang ketiga dari pembahasan buku ini, dan tentang masalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti yang terlambat ada rekamannya, bisa dilihat di YouTube ya, sudah, hanya mungkin belum ditampilkan semua, baru separuh ditampilkan. Dari awal pembahasan itu sudah ada. Baik. Ya, kita sudah terangkan beberapa pembahasan dari Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitaran 8 soal ya. Sudah kita lewati pada pembahasan sebelumnya tentang siapa Nabi kita. Ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hal yang telah dimaklumi. Dan juga sudah diterangkan nasab beliau. Ya, nasab beliau sallallahu alaihi wasallam yang wajib dihafal itu sudah diterangkan ya, minimal sampai di kakek buyutnya. Itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu yang masyhur. Adapun yang bin setelahnya di atas itu keutamaan bagi siapa yang ingin menghafalnya sampai ke Adnan yang merupakan dari anak Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Dan sudah diterangkan bahwasanya Abdul Muttalib ya itu bukan nama aslinya ya. Ada nama aslinya sudah diterangkan, demikian pula Hashim. Ini juga bukan nama asli. Ya, hanya itu yang terkenal di sirah ya, dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, kemudian sudah diterangkan juga dari kabilah beliau, dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini dia merupakan suku yang paling mulia yang ada di keturunan dari bangsa Arab. Nah, dan juga sudah diterangkan dari kepada siapa nasab beliau berakhir, itu sudah kita terangkan ya, yaitu kepada Kinana, dan Kinana dari suku yang mulia juga dari bangsa Arab. Di atasnya lagi begitu ya. Nah, sudah dikirimkan dari nasab beliau ya, nanti dicek saja situ. Dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam yang panjang itu. Nah. Ya. Baik. Kemudian juga sudah dibahas di pembahasan sebelumnya tentang akhir dari nasab beliau yang disepakati, yaitu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dan Ismail dimaklumi dari putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam.
Dan juga sudah diterangkan dari tempat kelahiran beliau, ya, itu di negeri Mekah, di kota Mekah. Nah, dan tepatnya tidak jauh dari Masjidil Haram. Itu ada rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, itu rumah orang tua beliau, ya. Dan sampai hari ini masih dijaga itu rumah, dijadikan sebagai perpustakaan di sekitar Masjidil Haram. Nah, kadang-kadang kalau orang ke sana itu sebutnya Maulid Nabi, ya, maksudnya tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bangunan di situ dibangun, ya, oleh pemerintah Saudi Arabia. Baik. Dijadikan sebagai perpustakaan untuk kaum muslimin. Dan juga sudah diterangkan dari waktu kelahiran beliau, yaitu di tahun gajah, nah, di bulan Rabiul Awal. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama, ya. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Nah, dan rinciannya sudah diterangkan, tepatnya di hari Senin, ya, di pagi hari Senin. Nah, hanya tanggalnya itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat di tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, ya, ada yang mengatakan tanggal berapa belas begitu lagi, sampai lebih 20 begitu, ya. Ada yang mengatakan tanggal lebih 20 ke atas. Nah, tapi yang masyhurnya yang diterangkan oleh para ulama, beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Itu yang paling terkenalnya, ya. Walaupun itu bukan hal yang disepakati, ya, bukan hal yang disepakati oleh ulama. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang menguatkan di tanggal 10 atau tanggal 9 dari bulan Rabiul Awal. Yang jelas beliau lahir di bulan Rabiul Awal, ya, di hari Senin. Itu dari hal yang dimaklumi, ya, di tahun gajah, di tahun gajah. Nah, dan juga sudah diterangkan dari kalau bertepatan dengan tahun Masehi, itu sudah diterangkannya sekitaran tahun 570 atau 71 Masehi. Nah, masih tahun 500-an kalau dihitung di Masehi begitu, ya. Baik. Kemudian juga sudah diterangkan dari umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau berumur 63 tahun. Ini sudah kita bahas, ya. Baik. Dari hal yang diterangkan menurut pendapat kebanyakan ulama. Ya. Jadi ini dari pengenalan global, ya, yang diterangkan di sini, ya, dari 8 soal ini. Tentang nama beliau, nasab beliau, kabilah beliau, ya, suku beliau. Nah, dan juga sudah diterangkan dari kebangsaan beliau dari Arab. Dan juga sudah kita bagi, ya, Arab itu terbagi 3. Ya, dari Arab Musta'aribah, nah, yang merupakan Arab asli, ya. Dan juga sudah diterangkan tadi dari tempat kelahiran beliau, kapan waktunya beliau lahir, dan umur beliau secara umum. Di soal yang ke-9 ini sampai soal yang ke-12 atau ke-13 nanti kita akan uraikan yang dari pembahasan khusus yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lihat di situ dari pembahasan yang kita akan kaji. Ya, jadi soal yang ke-9, ya. Sekarang di soal yang ke-9. Ya. Dikatakan di soal yang ke-9, kam kana umruhu sallallahu alaihi wasallam hina nazala alaihi al-wahyu. Ya, kam kana umruhu sallallahu alaihi wasallam hina nazala alaihi al-wahyu. Baik, ibadah terjemahannya. Berapa umur beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu turun kepada beliau. Ini pembahasan rinci sudah yang membahas tentang masalah kenabian dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Baik. Jadi berapa umur beliau ketika wahyu turun kepada beliau? Maka dijawab di situ arba'una sana. Ya, arba'una sana, yaitu 40 tahun. Ya, ini sudah kita terangkan dari metode juga menjawab. Karena ini kan dia metodenya ringkas ya. Jawaban untuk anak-anak saja. Kita tidak bawakan kalimat lengkapnya. Kalau kalimat lengkapnya ada mubtada khabar misalnya, mungkin dijawab umruhu arba'una sana. Tapi kadang kita hilangkan mubtadanya, tinggal khabarnya. Ya, arba'una sana, yaitu 40 tahun. Baik, 40 tahun. Nah, baik, 40 tahun ini itu berdasarkan dari pendapat kebanyakan ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang menukil kesepakatan tentang masalah ini ya. Beliau ketika diturunkan wahyu oleh Allah pertama kalinya di umur 40 tahun. Ya. Karena ini dari umur di mana seorang itu kalau dia sudah sampai 40 tahun itu sudah sempurna akalnya. Sudah sempurna apa? Akalnya. Baik. Jelas ya? Ketika sudah berumur 40 tahun. Baik. Sudah sempurna akalnya. Dan jadi tadi ada yang menukil kesepakatan ya. Umurnya sudah 40 tahun. Umur beliau 40 tahun ketika diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, dan selainnya ya. Kata Ibnu Abbas, unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu arba'ina sana. Ya. Telah diturunkan wahyu pada Rasulullah SAW dan beliau ketika itu berumur 40 tahun. Ini pendapat dari Ibn Abbas. Ya. Tepatnya di hari apa? Di bulan apa? Gitu kan? Dan kapan waktunya misalnya? Itu dibahas ya oleh ulama lagi rinciannya. Ya. Jadi kalau umurnya kan jelas di umur 40 tahun. Ya, di hari apa? Ini kan kita kembali kepada pembahasan awal turunnya apa? Al-Quran. Ya kan diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran di malam apa? Al-Qadar. Ya. Berarti awal turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya di kelahiran beliau ya ketika diturunkan kepada beliau juga wahyu itu terjadi seluruhnya di hari Senin. Di hari apa? Di hari Senin. Dan malam Al-Qadar ketika itu ada yang mengatakan di malam 21. Di malam 21 dari bulan Ramadan. Nah, tepatnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Di Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Nanti kita akan baca hadisnya ya. Ketika Nabi SAW ya, diwahyukan surah Al-Alaq di Gua Hira, beliau bermalam di situ. Di malam 10 terakhir Ramadan, tepatnya di malam 21 atau ada juga mengatakan di malam 23. Nah, dari bulan Ramadan di hari Senin. Ya, di hari Seninnya, maksudnya di malam Seninnya begitu ya. Karena ketika malam itu kan sudah masuk hari Seninnya begitu. Ya. Jadi itu dari rinciannya ya. Kalau kita ulang tadi di umur 40 tahun, tepatnya di bulan Ramadan. Ya. Di hari Senin, di subuh, sebelum subuh. Gitu ya, di Gua Hira. Tempatnya di Gua Hira di hari Senin sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar subuh. Nah, dan lebih tepatnya tadi di malam Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar.
Ada yang berpendapat di malam 21, ada yang mengatakan di malam 23. Ya, baik. Ini dari awal Al-Quran turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama dia menghitung dengan tahun Masehi. Kalau ulama belakangan itu ada yang menghitung dengan tahun Masehi. Itu bertepatan dengan tanggal 10 Agustus. 10 Agustus tahun 610 Masehi. 610 Masehi. Itu bagi yang menghitung ya, yang menghitung-hitung pakai tahun Masehi. Dan kita kan tidak terlalu penting itu. Intinya kita tahu tadi beliau umurnya 40 tahun ketika turun wahyu pertama kali di Gua Hira, ya, di malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Nah, tepatnya tadi di malam ganjil dari 10 terakhir itu. Ya. Sebelum terbitnya fajar subuh. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang ma'rifatu Nabi, ya, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal awal pertama kali beliau diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah ayat yang pertama turun ya. Nanti kita akan baca di soal yang ke-10. Itu surah Al-Alaq. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah. Baik. Ini soal yang ke-9 tadi ya. Jadi ditanamkan kepada anak-anak yang sudah bisa memahami pembahasan ini. Ditanyakan kepada mereka, ya, berapa umur Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan padanya wahyu, atau ketika wahyu turun kepada beliau. Maka dijawablah 40 tahun. 40 tahun. Berdasarkan dari perkataan Ibn Abbas tadi ya, yang sudah kita baca dari riwayat Al-Bukhari, Muslim dan selainnya. Dan juga dipertegas lagi dengan ayat Al-Quran Al-Karim di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu awal dari permulaan wahyu. Dan melalui malam Al-Qadar, itulah malam Al-Qadar, dan dia tidak ada kecuali di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan. Ya. Walaupun ada yang mengatakan di bulan yang lain ya, ada pendapat yang lain lagi di bulan Rabiul Awal. Baik, itu pendapat. Tapi kebanyakan ulama, mereka berpendapat beliau diturunkan wahyu itu di bulan Ramadan. Itu awal kali, pertama kali wahyu diturunkan. Baik. Ini selesai sudah pembahasan soal yang ke-9. Baik, kemudian soal yang ke-10. Di sini tentang masalah dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Baik. Dikatakan di situ soal yang ke-10, bimadza nubbi'a wa ursila. Bimadza nubbi'a wa ursila. Ya, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, dan dengan apa beliau diangkat menjadi rasul. Ya, beliau diangkat menjadi rasul. Dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, dan dengan apa beliau diangkat menjadi rasul. Ya. Ini dari ilmu-ilmu juga yang berkaitan dengan ma'rifatun nabi. Dari hal yang wajib kita pelajari dan ditanamkan kepada anak-anak. Baik. Maka dijawab di situ, Nubbi abi Iqra wa ursila bil mudaththir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra. Maksudnya surah Al-Alaq ya. Itu nama lain dari surah Al-Alaq, yaitu surah Iqra. Karena di awalnya ada lafaz Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Wa ursila bil mudaththir. Dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Dengan surah Al-Mudaththir. Baik. Ini 2 surah yang turun ya. Di awal
dari kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun surah Al-Alaq tadi ya, sudah diterangkan tadi waktunya, tepatnya ketika beliau berumur 40 tahun, ya, di bulan Ramadan, di malam Al-Qadar, ya, di hari Senin sebelum terbitnya fajar subuh, dan tempatnya di Gua Hira. Tempatnya di Gua Hira. Baik. Ya, dalil tentang masalah itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi Aisyah menceritakan tentang awal kali wahyu turun pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau awalnya itu senang bersendiri di Gua Hira ketika itu, meninggalkan dari peribadahan orang-orang kafir Quraisy kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau dibuat cinta untuk bersendiri di Gua Hira. Ini sebelum turunnya wahyu, ya. Nah, dan beliau ketika itu melihat wahyu itu, ya, dalam tidurnya seperti cahaya fajar, seperti cahaya apa? Fajar subuh. Nah, itu awal yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian setelah itu beliau dibuat cinta oleh Allah untuk bersendiri di Gua Hira. Nah, beliau kadang bermalam di sana, ya, mengambil bekal dari Khadijah. Setelah itu beliau bermalam di Gua Hira beberapa malam. Ya, habis bekalnya beliau turun lagi. Nah, untuk mengambil bekal dan kembali lagi. Sampai datang, ya, ketika itu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi awalnya malaikat Jibril datang dan memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Nah, beliau diperintah untuk membaca Iqra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Ya. Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memang tidak bisa membaca. Ya. Lalu malaikat Jibril ketika itu mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekuatnya. Didekap dia, dipeluk. Ya, gitu ya. Setelah dilepas lagi. Setelah didekap, dilepas. Kemudian Jibril alaihissalam, ya, memerintah lagi nabinya untuk berkata, "Iqra." Ya, bacalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Dan Jibril alaihissalam menekap lagi beliau, memeluk beliau dengan sekuatnya, baru dilepaskan lagi. Ya, ini sudah 2 kali, ya. Nah, yang ketiga kalinya diperintah lagi oleh Jibril, "Iqra," bacalah. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Nah, ini jawaban yang ketiga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau didekap lagi, kemudian dilepaskan. Jadi 3 kali beliau didekap, dilepaskan, seperti itu. Ya. Dan ketika itulah Jibril alaihissalam membacakan surah Al-Alaq yang kita maklumi itu. Ya. 5 ayat pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ya. Itu 5 ayat yang pertama yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari hadis Aisyah tadi, ya, sudah diterangkan dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi itu makna nubi'a bi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan apa?
dengan surah Iqra, maksudnya surah Al-Alaq yang sudah kita terangkan tadi itu. Baik. Jadi setelah turunnya surah Al-Alaq itu wahyu terputus. Ya, ada yang mengatakan sampai 3 tahun ya. Ada berpendapat sampai 3 tahun. Dan baru turun surah Al-Mudaththir. Baru turun surah apa? Al-Mudaththir. Ya. Dan dikisahkan tentang turunnya surah Al-Mudaththir itu diterangkannya dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu atau anhuma. Iya. Itu diceritakannya ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama ana amshi, ya, id sami'tu sautan minas sama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala aku sedang berjalan, aku mendengarkan suara dari langit. Dari langit. Nah, farafa'tu basari qibalas sama. Ya, maka aku mengangkat kepalaku ke arah langit. Nah, maka beliau berkata ketika itu, fa'idal malak alladhi ja'ani bi Hira qa'idun ala kursi bainas sama'i wal ard. Ya, tatkala aku angkat kepalaku ke arah langit, ternyata ada malaikat. Ya, dan itulah kata beliau malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Nah, di Gua Hira yang tadi yang sudah diterangkan ketika turunnya surah Al-Alaq tadi. Itulah malaikat Jibril. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Ya. Maka Nabi SAW ketika melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya seperti itu, beliau khawatir. Nah, dan beliau kembali ke rumah ketika itu dan berkata kepada Khadijah, ya, kepada Khadijah, kata beliau, "Zammiluni, zammiluni." Ya, selimuti aku. Dan di riwayat yang lain beliau minta air untuk tumpahkan di atas kepala beliau. Karena beliau takut ketika itu. Nah, beliau takut ketika itu. Ya. Dalam keadaan seperti itu, ketika beliau sudah diselimuti oleh Khadijah, dan maka turunlah ayat yang kedua di sini dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir, ya, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sampai di situ ya ayatnya. 5 ayat pertama dari surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ya, karena Nabi ketika itu masih apa? Berselimut. Kum fa'andir, berdirilah kamu, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan rujuz yaitu berhala tinggalkanlah, jauhilah. Nah, dipahami ya? Itu dari mana ringkas surah Al-Mudaththir tadi itu. Adapun dari surah Al-Alaq saya lupa tadi terangkannya dari mana ringkasnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya adalah bacalah dengan nama Rabbmu yang Maha Mencipta. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang telah mencipta manusia dari segumpal daging. Ya. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah. Nah, dan Rabbmu agungkanlah, atau Rabbmu yang Maha Mulia. Nah, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan al-qalam, ya, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia pada apa yang dia tidak mengetahuinya. Nah, jadi dari awal wahyu yang turun ya, surah Al-Alaq tadi itu, ya, 5 ayat pertama, dan surah setelah itu berlalu fatrah wahyu, tidak turun wahyu sekitaran 3 tahun. Ada yang mengatakan bukan 3 tahun ya, ada yang mengatakan 1 tahun lebih. Yang jelas ada waktu di situ. Ya, wahyu itu terputus. Nah,
wahyu itu apa? Terputus. Baik. Baru turunlah surah Al-Mudaththir tadi itu, surah Al-Mudaththir. Dan ya. Baik. Sebelumnya itu ketika ada kisah yang lain lagi ya, kalau mau dirinci dari sirah itu, ketika Nabi SAW sudah diwahyukan surah Al-Alaq tadi itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, beliau pulang kepada Khadijah juga dan khawatir di situ juga ya, beliau takut. Tapi Nabi dihibur oleh Khadijah. Ya, dihibur oleh Khadijah dan dibesarkan hati beliau ya, sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari kebaikan-kebaikan beliau yang intinya Allah tidak akan menghinakanmu. Ya, setelah itu Khadijah mengantar beliau kepada anak pamannya. Anak paman Khadijah maksudnya ya. Anak paman Khadijah. Ya, mungkin suku Khadijah ya kalau sekarang. Ya. Yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta Nasrani. Ketika itu ya. Pendeta apa? Nasrani atau Nasara. Dari anak paman Khadijah tadi. Ya. Jadi Nabi dibawa kepada pendeta ini, Waraqah bin Naufal, untuk diceritakan tadi itu. Ya, orang Nasara mereka tahu ketika diceritakan secara jelas dari apa yang beliau dapati tadi di Gua Hira misalnya, dari kisah Nabi SAW itu, maka langsung Waraqah itu berkata, ya, hadza namus. Itu adalah namus. An-namus itu maksudnya malaikat Jibril yang pernah turun pada Musa alaihissalam. Pada Musa alaihissalam. Ya. Perhatikan ya, ini malaikat Jibril ini sudah hidup dari zaman dahulu kala. Di zaman Nabi Musa alaihissalam beliau memberikan wahyu. Ya, yang membawa wahyu. Dan tugas beliau kan dimaklumi ya. Dari malaikat Jibril adalah yang beri wahyu atau yang mengantarkan wahyu begitu ya kepada para nabi dan rasul, yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Baik. Dipahami ya? Dan hingga hari ini itu malaikat masih hidup. Ya, turun setiap malam di malam apa? Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, turun para malaikat pada malam itu dan ruh. Di antara penafsiran ar-ruh yaitu malaikat Jibril. Nah, dipahami ya? Baik. Jadi ketika Nabi ketika Nabi menceritakan kisahnya itu ketika di Gua Hira, nah, kepada Waraqah bin Naufal ini, maka Waraqah bin Naufal langsung berkata, hadan namus. Ya, ini adalah namus, malaikat Jibril. Ya, yang turun pada Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau ketika itu sudah tua ya, Waraqah bin Naufal ini. Nah, dan beliau berkata di situ, ya, dari mana perkataannya, beliau akan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berazam untuk menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Nah, tapi belum sampai perkara itu, waktu beliau diturunkan surah Al-Mudaththir, Waraqah bin Naufal ini sudah wafat. Sudah wafat. Ya. Itulah ada pembahasan di kalangan ulama, apakah Waraqah bin Naufal itu sahabat atau bukan. Karena dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia sudah beriman kepada Nabi SAW ketika itu. Ya. Jadi dia mengatakan beliau adalah sahabat dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Waraqah bin Naufal. Baik. Jadi dari ringkasan soal yang ke-10 ini ya, nubi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, surah Al-Alaq, dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Jelas ya? Baik. Nah, itu dari ringkasan pembahasan tadi ya. Jadi diajarkan kepada anak-anak, walaupun tidak diajari dari rinciannya seperti yang sudah diterangkan tadi ya, minimal mereka tahu
Nabi itu diangkat menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq. Dibacakan Al-Alaq kalau dia bisa hafal 5 ayat tadi itu ya. Dan juga diangkat menjadi Rasul dengan surah apa? Al-Mudaththir. Dibacakan 5 ayat juga dari surah Al-Mudaththir yang sudah kita maklumi. Baik, masalah rincian-rincian tadi itu nanti diperkenalkan ketika mereka sudah mulai memahami ya, dari perkataan begitu ya, atau penjelasan pelajaran yang mereka bisa tangkap. Baik, itu dari soal yang ke-10. Soal yang ke-10. Kemudian sekarang kita masuk di soal yang ke-11. Di soal yang ke-11. Baik, dikatakan di situ yang ke-11. Jadi tadi sudah paham ya, inti kesimpulan soal yang ke-10 kan? Tentang masalah dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul. Sudah dijawab tadi dengan surah Al-Alaq dan diutus menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Baik. Mungkin sekarang ada yang bertanya, apa bedanya nabi dan rasul? Ya. Apa bedanya nabi dan rasul? Nah, sebagian ulama ada yang berkata dengan kisah nabi ini, ya, kalau nabi itu adalah seorang laki-laki yang diwahyukan kepada beliau. Nah, yang diwahyukan kepada beliau. Jadi nabi pasti laki-laki ya. Tidak ada nabi dari perempuan. Nabi itu pasti laki-laki. Dari kalangan manusia. Dari kalangan apa? Manusia. Ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi tidak ada juga nabi dari kalangan jin atau dari kalangan malaikat. Jadi nabi itu dari kalangan manusia, dari laki-laki. Dipahami ya? Baik. Yang diwahyukan kepada beliau sebuah syariat, tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Tidak diperintah untuk apa? Menyampaikan. Itu menurut pendapat ulama ya. Karena Nabi ketika diturunkan surah Al-Alaq ini, itu beliau belum diperintah untuk menyampaikan apa-apa. Hanya dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat tadi itu kan. Ya. Belum diperintah untuk berdakwah. Belum diperintah untuk apa? Berdakwah. Oleh karena itu kata para ulama, demikian definisi Nabi. Yaitu dari laki-laki, dari manusia yang diturunkan padanya wahyu dan tidak diperintah untuk menyampaikan. Baik. Adapun Rasul, ya, definisi Rasul mirip dengan Nabi. Yaitu dari kalangan laki-laki juga dan manusia dan diperintah untuk menyampaikan. Diperintah untuk apa? Menyampaikan. Itu kalau definisi apa? Rasul. Jadi ada yang mengatakan begitu ya. Kalau Nabi tidak diperintah menyampaikan, kalau Rasul diperintah untuk apa? Menyampaikan. Ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat, ya, Nabi dan Rasul itu mirip. Dari sisi diberikan wahyu, ya, manusia laki-laki tadi diberikan wahyu dan sama-sama diperintah untuk menyampaikan. Sama-sama diperintah untuk apa? Menyampaikan. Ya, ini perbedaan dari pendapat yang pertama tadi ya. Jadi pendapat yang kedua ini bedanya tadi bedanya pada masalah diperintah untuk menyampaikan. Ya, mereka berdalilkan dengan kisah Bani Israel atau kisah para nabi dan kisah para nabi dari Bani apa? Israel. Ya, jadi di Bani Israel di masa dahulu kala itu kan banyak para nabi saja. Ya. Banyak para nabi ya. Itu dikatakan dalam hadis ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi." Adalah Bani Israel itu diatur oleh para nabinya. Diatur oleh para nabinya. Setiap kali ada satu nabi yang meninggal, maka Allah gantikan lagi nabi yang baru. Allah gantikan lagi nabi yang baru. Paham ya? Hanya mereka bukan rasul. Mereka hanya nabi saja. Mereka hanya apa? Hanya nabi. Ya. Paham ya? Ini dalam riwayat Al-Bukhari dan
Muslim dari hadis Abu Hurairah. Baik. Jadi di kalangan Bani Israel, para nabi itu mereka juga menyampaikan apa? Risalah kenabian, ya. Dipahami seperti itu. Ya, hanya kebanyakan dari nabi-nabi di Bani Israel itu mereka tinggal melanjutkan saja. Melanjutkan dari risalah nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Contoh misalnya kan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini kan nabi dan rasul sekaligus. Beliau diberi kitab Taurat. Ya. Demikian pula Nabi Harun dari saudara Nabi Musa alaihissalam, ya. Ini semua berpedoman dengan kitab apa? Taurat. Nah, setelah Nabi Musa dan Harun meninggal, itu banyak para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Ya, tapi hanya para nabi saja. Nah, mereka ini tinggal apa? Melanjutkan dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, ajaran Taurat mereka lanjutkan. Dipahami, ya? Itu kisah Bani Israel ketika itu, ya. Kisah para nabi dari Bani Israel seperti itu. Ya. Itu dari hal yang dipegang, ya, oleh pendapat ulama tadi yang kedua, yang mengatakan kalau nabi juga diperintah untuk menyampaikan. Diperintah juga untuk apa? Menyampaikan. Hanya dibedakan di situ, ya, antara nabi dan rasul. Menurut pendapat yang kedua ini dari sisi umatnya. Dari sisi apa? Umatnya. Kalau nabi biasanya itu dia umatnya sudah sepakat. Ya, biasanya umatnya sudah apa? Sepakat dengan ajaran nabi tersebut. Ya. Contohkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini nabi saja. Dia bukan apa? Rasul. Karena istri dan anak-anaknya sudah apa? Sepakat dengan ajaran Nabi Adam ketika itu, kan? Iya. Demikian pula tadi yang sudah disinggung tadi dari kisah para nabi dari Bani Israel. Itu kan kebanyakannya sudah sepakat dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Iya, dipahami, ya? Itu dari mana nabi. Iya. Tapi kalau Rasul, umatnya itu sudah menyimpang. Iya. Umatnya itu adalah kaum yang menyimpang, yang kafir kepada Allah, yang menentang dari Rasul tersebut. Ya, misalnya seperti contohnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini kan nabi sekaligus Rasul, karena beliau menghadapi kaum yang kafir ketika itu. Ya, bayangkan Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Ya. Tidak ada yang beriman kecuali hanyalah yang naik di atas perahu saja. Iya, dipahami, ya? Apakah Nabi Nuh salah? Tidak, ya. Iya, para nabi dan rasul itu tidak salah. Mereka sudah menyampaikan. Masalah yang ikut dengan yang tidak ikut itu bukan urusan mereka. Ya, itu kan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Nuh itu nabi dan rasul sekaligus. Ya, demikian pula Nabi Ibrahim. Ini nabi dan rasul. Karena umat beliau juga menyembah berhala ketika itu, kan? Ya, beliau menghadapi Raja Namrud. Ya, dan kaumnya yang menyembah berhala. Nabi Musa juga seperti itu, menghadapi Fir'aun, Haman, Qarun. Ini orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dikatakan nabi dan rasul. Ya. Terus begitu, ya. Itu ciri seorang rasul. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga jelas tadi sudah diterangkan, ya. Beliau nabi dan sekaligus apa? Rasul. Dijadikan nabi dengan surah Al-Alaq dan dijadikan rasul dengan surah Al-Mudaththir. Ya, diperintah untuk menyampaikan begitu, ya, kepada kaum yang kafir, yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Jelas ini, ya. Jadi dari ringkasannya, kenapa di sini ini ada kadang kalau kita baca, ya, dari buku Al-Ushul Tsalatsa, ya.
dari kalangan Syekh rahimahullah taala itu ada lafaz seperti ini, nubbi abi Iqra wa ursila bil mudaththir, ya, diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Dibedakan di sini antara nabi dan rasul yang sudah kita terangkan tadi perbedaannya. Jadi dari kesimpulannya ada dua pendapat dalam masalah ini dalam membedakan nabi dan rasul. Pendapat yang pertama tadi, ya, mereka sepakat nabi itu dan rasul sama dari sisi laki-laki yang diberi wahyu, ya, itu ya sama, laki-laki dari kalangan manusia, ya, yang diberikan apa? Wahyu. Hanya mereka di situ membedakan dalam masalah diperintah untuk menyampaikan atau tidak. Jadi kalau nabi katanya tidak diperintah menyampaikan, kalau rasul diperintah untuk menyampaikan. Ya, ada pendapat yang kedua tadi, ya, mereka bersepakat sama tadi dengan pendapat yang pertama. Nabi dan rasul itu sama-sama laki-laki dari kalangan manusia. Nah, dan sama-sama diperintah untuk menyampaikan juga. Nah, ini bedanya tadi dengan yang pertama. Tapi dibedakan di kaumnya di situ, ya, di kaumnya. Kalau nabi biasanya kaumnya apa sudah sepakat dengan nabi itu, karena mereka tinggal melanjutkan saja dari risalah nabi dan rasul sebelumnya. Adapun rasul itu kaumnya kebanyakannya sudah apa? Menyimpang, ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami, ya? Tapi itu dari kesimpulan pembahasan tadi antara nabi dan rasul di soal yang ke-10 ini. Baik. Jelas ini, ya? Baik. Kita lihat sekarang masuk di soal yang berikutnya, di soal yang ke-11. Ya, soal ke-11, 12, 13 ini insyaallah ringan, ya, tidak terlalu berat. Ya. Kita baca ringkas saja dalam pelajaran. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu, ya. Tapi kita masuk di soal yang ke-11. Dikatakan di situ, li ayyi syai'in ba'athahu Allah, li ayyi syai'in ba'athahu Allah. Nah, untuk perkara apa Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka dijawab di situ, li da'wati ila tauhidi wa tahdhiri minasyirki. Nah, untuk berdakwah, mendakwakan tauhid dan memperingatkan dari syirik. Ya. Baik. Tauhid dan syirik sudah kita terangkan, ya, di pondasi yang pertama. Ya, ada yang masih ingat definisi tauhid? Secara bahasa apa? Tauhid? Ya, menjadikan sesuatu menjadi apa? Satu. Itu definisi secara bahasa. Secara istilah, tauhid adalah apa? Mengesahkan Allah pada perkara-perkara yang khusus milik Allah. Ya, itu ada definisi ringkas seperti itu, ya. Ya, mengesahkan Allah pada perkara-perkara yang khusus milik Allah. Ada yang menambahkan yang apa dari perkara yang khusus itu kan dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu definisi tauhid sudah kita bahas, ya, di pondasi pertama. Kalau syirik, apa definisi syirik? Secara bahasa apa? Ya, menyamakan, menyetarakan, gitu, ya. Itu definisi syirik. Kalau secara istilah, syirik itu adalah apa? Ya, menyetarakan atau menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus juga milik Allah dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Ini definisi tauhid syirik sudah kita terangkan, ya, dan juga sudah kita bagi di pelajaran dulu, ya. Pembagian tauhid, pembagian syirik itu sudah kita terangkan semuanya. Nanti didengar kembali dari rekamannya, ada di link sudah kita terangkan atau sudah kita berikan di situ. Baik. Jadi dari apa? Misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini misi yang paling terbesarnya untuk mendakwakan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Ya.
Dan ini juga yang merupakan misi Nabi dan Rasul seluruhnya ya. Misi Nabi dan Rasul seluruhnya seperti itu. Ya, ayat yang sudah sering kita baca ya di surah An-Nahl ayat 36. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, sungguh pasti kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya. Apa misinya? Kata Allah, sama semuanya. An i'budullah, agar mereka memerintah untuk menyembah Allah semata. Wajtanibut taghut, dan menjauhi apa? Taghut, segala yang disembah yang diibadahi selain Allah. Jelas ya? Ini misi Nabi dan Rasul seluruhnya. Dan juga ini juga yang merupakan misi dari ya, pengutusan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi itu dari hal yang paling terbesar ya, yang beliau diutus dengannya. Ya. Walaupun dimaklumi ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kalau kita baca ayat-ayat, ada memang lafaz-lafaz yang berisi pengutusan juga pada Nabi kita. Tapi ya, mungkin kalimatnya beda dengan yang telah diterangkan tadi itu. Tapi maknanya sama semuanya. Walaupun berbeda lafaz-lafaznya, ya, tapi maknanya sama. Contoh misalnya seperti dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, rusulan mubasysyirin wa mundirin. Ya, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu diutus oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi apa? Peringatan. Ya. Agar manusia nanti tidak ada lagi udzur, alasan pada hari kiamat nanti ya, setelah diutusnya para rasul tadi itu. Nah, perhatikan sini ya, dikatakan para rasul itu dia dikatakan mubasysyirin wa mundirin, pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Peringatan. Sama semuanya dengan tadi yang sudah diterangkan. Ya, pemberi kabar gembira maksudnya mereka memberikan kabar gembira berupa surga sebagai buah ya dari amalan orang-orang yang bertauhid. Ya, memberikan peringatan akan siksaan Allah neraka sebagai balasan dari perbuatan kesyirikan, ya, dosa dan maksiat. Kan begitu. Jelas ya? Jadi tidak bertentangan ya dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Karena juga dikatakan di ayat yang lain untuk Nabi kita dikatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Ya, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai apa? Kafatan linnas. Ya, sebagai pencukup untuk manusia, pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi apa? Peringatan. Itu sama semuanya. Ya, dari maknanya walaupun berbeda lafaznya, tapi maknanya mirip dengan apa yang atau maknanya sama ya dengan apa yang sudah diterangkan tadi dari ayat-ayat yang menjadi ayat-ayat pokok dalam masalah ini. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, misinya sama semuanya, agar mereka mendakwakan beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi taghut. Terlihat yang di surah An-Nahl ayat 36. Ya, baik. Jadi dari misi Nabi utus ya. Dan ini tampak dari sirah. Kalau kita lihat dari sirah, dari kisah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya itu kan belum turun perintah salat. Ya, salat itu kan turun nanti di akhir-akhir dari fase Mekah. Ya. Di tahun 12 atau 11 begitu ya. Dari setelah kenabian. Nah, nanti kita akan bahas ya di masalah Isra Mi'raj. Dan juga sudah disinggung di versi yang kedua jauh kemarin seputar masalah kewajiban apa? Salat. Jadi salat belum diwajibkan. Nanti berlalu 10 tahun atau lebih begitu baru turun apa? Kewajiban salat. Ya, jadi di masa-masa tadi itu, di awal-awal itu beliau dakwakan tauhid. Ya, dakwakan tauhid ya, dan memperingatkan akan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jelas ya? Baik. Maka dari gambaran global dari misi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Baik. Jelas ini ya? Ini sudah pelajaran atau soal yang ke-11. Sekarang tadi soalnya li ayyi syai'in ba'athahu Allah, ya, untuk perkara apa Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab ringkas saja, ya, li da'wati ila tauhid wa tahdhiri minasyirki, untuk mendakwakan tauhid dan memperingatkan dari dari kesyirikan. Baik. Ya, sekarang kita masuk di soal yang ke-12. Ya, soal yang ke-12. Dikatakan di situ ila man ursila, ya, ila man ursila, artinya di bawahnya sudah ditulis kepada siapa beliau diutus. Ya, kepada siapa beliau diutus. Maka dijawab di situ ila jami'i tsaqalain. Ya, kepada seluruh ats-tsaqalain. Ats-tsaqal artinya yang berat, gitu ya. Ats-tsaqal artinya apa? Yang berat. Ya. Di sini dibawakan dengan lafaz musanna. Ya, ats-tsaqalain, dua yang berat. Maksudnya apa dua yang berat ini? Ya, yaitu jin dan manusia. Ini bahasa dalil ya yang kita pakai di sini. Ya, diterangkan dalam hal tersebut. Ya. Jadi Nabi SAW diutus untuk seluruh jin dan manusia. Ya. Bukan hanya kepada manusia saja ya. Nah, bukan hanya untuk orang Arab saja. Ya. Atau orang Timur Tengah saja, bukan. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Bahkan bukan manusia saja semuanya, tapi seluruh jin dan manusia. Ya. Ini diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, karena syariat ini itu melingkup jin dan manusia secara umum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah kan di surah Al-Dzariyat. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi disebut dua selalu, jin dan manusia. Nah, ya, ada juga diterangkan di ayat yang lain di awal surah Al-Furqan ya, nanti dilihat. Ya, di awal surah Al-Furqan ayat pertama. Ya, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, ini nama lain dari Al-Qur'an ya, ala 'abdihi kepada hambanya. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar menjadi peringatan untuk seluruh alam. Ya. Alam di sini masuk padanya jin dan manusia ya, menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Bahkan masuk di situ juga para malaikat. Ya, masuk juga para malaikat. Hanya kan para malaikat mereka tidak diberikan beban syariat ya. Hanya jin dan manusia begitu. Ya. Ada juga ayat yang lain diterangkan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi mencakup jin dan manusia. Dan juga memang dalam Al-Quran kalau kita baca ayat-ayat surah-surah itu kan, ya, itu selalu disinggung seperti itu ya. Dipasang-pasangkan selalu antara jin dan manusia. Ada di surah Ar-Rahman misalnya kan, khalaqal insana, disebut manusia Allah cipta begitu. Disebut lagi di istilahnya, lafaz istilahnya wa khalaqal janna. Dan Allah juga cipta jin. Ya. Surah An-Nas juga seperti itu. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Disebutkan selalu dua golongan. Ya. Dipahami ya? Baik. Jadi beliau diutus untuk apa? Seluruh jin dan manusia. Kalau para nabi dan rasul sebelumnya, ya, mereka itu diutus hanya kepada kaumnya masing-masing. Ya, itu diantara dari kekhususan Nabi kita ya. Nabi kita itu diutus, ya, adapun Nabi kita diutus untuk seluruh manusia. Ya, bahkan seluruh manusia dan jin juga.
Baik. Dan jin itu diterangkan dalam surah beberapa tempat dalam Al-Quran ya. Ada di surah Al-Jin misalnya kan, di juz 29 Allah namakan surah Al-Jin. Itu ada kisah-kisah mereka mendengarkan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Qul uhiya ilayya apa awalnya surah Al-Jin itu? Saya tidak ingat ya. Qul uhiya ilayya annaka istama'a nafarun minal jinni. Faqalu, dikatakan di situ di akhir ayatnya, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Ya, mereka berkata, kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan begitu. Ini kata jin ini, dari kalangan jin. Ya, ada juga ayat di surah Al-Ahqaf, di akhir surah Al-Ahqaf diterangkan juga di situ ya, tentang kisah jin yang beriman. Ya. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kata jin itu, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam. Ya, itulah kitab Al-Quranul Karim. Ya. Dan dirinci di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di ketika itu ada di kisah jin yang pertama yang mendengarkan Al-Quran itu dari An-Nasibin. Ya, dari An-Nasibin. Mereka ini hanya berjumlah 7 sampai 9 orang. 7 sampai 9 jin begitu ya, yang mendengarkan Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasibin itu dari nama tempat di Turki sana. Nama tempat di Turki. Ya, dari situlah jin atau awal jin yang pertama kali mendengarkan apa? Al-Quran dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mereka dengarkan Al-Quran, mereka kembali ke kaumnya begitu untuk memberikan peringatan. Ya, itu diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masalah ini. Ya. Baik, jadi ini sudah ya. Soal yang ke-12. Ila man ursila. Ya, kepada siapa beliau diutus? Maka dijawab ila jami'its tsaqalain. Ya, kepada seluruh jin dan manusia. Baik. Kita sudah selesai berapa ini? 4 soal. Sudah lewat jam 11 ya. Waktunya mungkin sudah habis. Kalau gitu nanti soal yang kelima nanti kita lanjutkan insyaallah taala di sesi berikutnya ya. Jadi yang kita bahas baru 4 saja. Soal 9, 10, 11 dan 12. Baik. Kalau kita lanjut soal yang ke-13 ini mungkin agak panjang. Nanti kita insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Kalau ada yang kurang dipahami. Ucapkan alhamdulillah atau bagaimana tentang derajat syukur ini ketika seorang muslim bilang alhamdulillah atau bagaimana? Baik, ini ada yang bertanya seputar masalah manusia yang ditimpa musibah ya. Itu kan ada 4 tingkatan di situ ya. Iya. Yang pertama kan dia berkeluh kesah. Ini yang hukumnya apa? Haram. Yang kedua dia bersabar. Ini hukumnya apa? Wajib. Ya, fasbir li hukmi Rabbik, gitu kan? Bersabarlah kamu kepada hukum Rabbmu. Ya. Hukum Rabb itu kan ada 2 macam. Ada hukum kawani, ada hukum syar'i. Hukum kawani itu tadi, situ ada musibah, hal-hal yang tidak enak dirasa. Ya, itu wajib dia apa? Bersabar. Jangan diberi keluh kesah. Ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi lagi dari sabar, ketika dia ridho. Ya, ada musibah dia apa? Dia ridho. Ya, ridho itu kan kalau sabar tadi ada hal yang mengganjal di hatinya tapi dia tahan. Itu sabar ya. Mau meledak itu tapi dia tahan saja. Itu sabar namanya. Kalau ridho tidak. Ridho ini hatinya sudah lapang begitu.
lapang, luas. Ada musibah, hatinya seperti itu. Dia ridho. Ini yang lebih utama. Tapi dia bukan wajib ya. Ada tingkat keutamaan di situ. Ya. Nah, ridho. Hatinya luas, lapang ketika ada musibah. Ya. Kemudian yang keempat, yang lebih tinggi lagi daripada ridho, itu dia bersyukur. Ya, ketika dia ada musibah dia apa? Malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu di situ. Ya, di balik musibah itu banyak hikmah-hikmah yang Allah sisipkan kadang pada seorang hamba. Hanya kadang dia tidak tahu hikmahnya, mungkin belum terjadi sekarang, dia lihat, ya nanti akan datang, dia akan saksikan. Dari hikmah-hikmah tersebut. Di antara hikmahnya kan banyak. Adanya musibah kan seorang bisa digugurkan dosa dan kesalahannya oleh Allah. Ya. Hikmah di antara musibah juga, ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi dan rasul. Ya. Dikatakan dalam hadis kan, asyadul bala al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Ya. Cobaan yang paling berat itu dirasakan kepada para nabi. Kemudian yang mirip dengan mereka dan mirip dengan mereka. Ya. Jadi dia semakin mirip dengan para nabi dan rasul, itu akan semakin apa? Semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu diuji disesuaikan dengan kadar agamanya. Dengan kadar agamanya. Ya. Kalau agamanya kuat akan diuji oleh Allah. Diperkuat ujian di situ, cobaan. Tapi kalau agamanya biasa-biasa saja, cobaan juga biasa-biasa. Nah, tapi inilah dari adanya cobaan itu tadi sudah diterangkan hikmahnya. Seorang akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau dia bisa melewati dari cobaan ya yang diujikan kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi itu secara global ya 4 tingkatan manusia ketika ada musibah. 1 yang tercela, 3 yang terpuji. Ya. Yang wajib tadi bersabar, lebih utama dia ridho, dan lebih utama lagi dia apa? Bersyukur. Ya, dikatakan dalam hadis itu para nabi dan rasul mereka itu bergembira dengan musibah dan malapetaka, bala ya. Ya, sebagaimana kalian bergembira ketika ada nikmat. Ya. Kalau kita kan ada nikmat kita apa? Bergembira kan? Itu sama para nabi dan rasul, mereka bergembira juga. Ya, ketika mereka mendapat apa? Musibah dan malapetaka. Cobaan begitu ya. Iya, bukan malapetaka ya, cobaan dibahasakan begitu yang paling bagusnya. Jadi cobaan, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malapetaka itu mungkin naranya dihadap ya, siksaan. Baik. Nah, itu ringkasan dari jawaban tadi ya. Wallahu taala alam. Dia mengucapkan tadi ya, Afan, saya lupa tadi ya. Ya. Masalah ucapan ya. Jadi kalau ada musibah, apa yang diucapkan? Nah, itu kan ada beberapa riwayat-riwayat diterangkan dalam hadis ya. Nah, dan yang paling tingginya kan kalau dia ucapkan apa tadi? Alhamdulillah begitu kan? Ya, dia bersyukur kepada Allah. Tapi kan jarang orang seperti itu. Ya, paling diterangkan dalam ayat itu kan, idza asabatkum musibah qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan dari mana kesabaran di situ ya. Dan di surah Al-Baqarah diterangkan. Mereka berkata, inna lillahi. Ya, sungguh kita ini, kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya kami, kita akan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa yang kita berada di muka bumi ini, kita miliki ini, miliki itu, punya ini, punya itu bukan milik kita asalnya. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah ambil, ya, Allah ambil miliknya sendiri. Kita kan ada hak di situ, kita mau berkeluh kesah atau mengkritik
dan seterusnya ya. Itu bukan milik kita. Ya. Jadi ucapan tadi itu yang paling utama diucapkan ya, yang wajib. Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Agar dia bisa bersabar ketika ada musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Semoga ada manfaatnya dari apa yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.